Musibah ini Pak, kami tidak sanggup sudah. Hanya kami minta kepada pemerintah. Secara manual lagi karena mobil tidak bisa masuk akses mobil, jadi jangan kita ketinggalan akal. Kebakaran di Kalimantan masih belum kunjung padam. Bapak, rakyat Bapak sendiri pun tahu apa yang patut dilakukan untuk padam kebakaran. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Pemerintah bilang bantuan sudah digelontorkan, tapi masih ada warga yang 4 hari belum makan. Itu yang darurat kita bikin besok itu aja beras sama terpon. Kalau masih sayuran campur air garam pun kita masih bisa hidup. Bukan waterbombing, Prabowo dorong ubi bombing untuk padamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang isu kebakaran dan juga isu gempa di NTT. Isu kebakaran para sahabat, Bapak Presiden memberikan solusi agar menggunakan tepung ubi disemprotkan para sahabat agar api itu boleh padam macam itu. Coba dicoba macam itu kata Bapak Presiden Prabowo. Tetapi malangnya para sahabat, dari ide netizen rakyat Indonesia, mereka mengatakan coba hentikan program MBG. 1 hari beli pesawat super scooper yang menyemprotkan air dari atas dengan 6.000 meter. 6.000 meter. 6.000 liter. 6.000 liter macam itu para sahabat. Dan juga para sahabat, dekat Indonesia ini masih banyak di NTT yang tidak mendapatkan bantuan, tidak merata, semacam dekat Aceh dulu yang mengatakan akses yang masih tidak sampai roda 4 lah macam itu. Tetapi ini para sahabat, warga sampai menangis. Mereka kalau tidak ada lauk pun kasih beras saja. Kami boleh makan beras dengan air macam itu. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita tonton sama-sama. Apa benda di komen dekat bawah. Asal jangan bergaduh. Kita tonton sama-sama. Let's go. Muncul inovasi dan gagasan baru Bukan dari Pak waterbombing, Presiden Prabowo untuk dorong mengatasi ubi kebakaran hutan, yaitu bombing dengan untuk menggunakan padamkan. ubi. Jadi katanya setelah diriset, ubi itu Karhutlah. bisa digunakan untuk mengatasi Menggunakan kebakaran. ubi. Ya, jadi ini masih hasil riset ya, belum teruji. Dan menurut gue ini sangat berlebihan. Untuk apa ada inovasi-inovasi yang bombastis seperti ini ya, yang mana ini memakan anggaran lagi karena ini akan menjadi proyek baru. Yang mana sebenarnya masalah utamanya itu bukan Proyek bagaimana kita memadamkan api ya, tapi bagaimana mencegah adanya kebakaran hutan terjadi lagi. Karena ini sudah sangat-sangat terang benderang dan jelas penyebab kebakarannya itu adalah disengaja. Jadi ini dibakar untuk membuka lahan sawit yang baru. Karena ini sudah memang dikonfirmasi langsung oleh Pak Presiden, dikonfirmasi langsung oleh Kapolri yang mana menangkap beberapa pelaku yang memang diduga itu membakar hutan. Dan setelah ditanyakan dan diselidiki, itu memang sengaja dilakukan untuk membuka lahan sawit yang baru. Ya, jadi jelas sekali ya penyebab utamanya itu adalah orang yang membakar hutan secara sengaja untuk membuka lahan. Jadi sudah jelas nih apa masalahnya, tinggal bagaimana caranya untuk supaya tidak ada pihak-pihak yang mengulanginya lagi. Jadi perusahaan-perusahaan sawit itu harusnya benar-benar dikontrol untuk supaya tidak melakukan hal yang serupa itu di kemudian. Jadi itu masalah utamanya, bukan bagaimana inovasi hal-hal yang baru untuk bagaimana memadamkan api ya. Berarti kan kita itu bersiap-siap nih. Oh iya, tahun depan berarti akan ada kebakaran hutan lagi nih. Bukan itu ya. Jadi kita tuh harus mengantisipasi bagaimana sih supaya saat kemarau itu tidak ada yang membakar hutan. Dan kita semua tahu ya, pemerintah itu pasti sudah mengetahui, mengantongi nama-nama siapa saja yang bermain ya. Ya, jadi sekali lagi gue bilang ini bukan perkara mampu atau tidak mampu, tapi ini perkara mau atau tidak mau. Saudara, rakyat Indonesia ni sebenarnya lebih jauh pandangannya daripada wakil rakyat mereka sendiri tau.
Bayangkan tengah kebakaran di Kalimantan masih belum kunjung padam. Rakyat mereka sendiri dah fikirkan untuk pihak kerajaan hentikan sementara program MBG. Gunakan dananya untuk beli pesawat Super Scooper. Super Scooper, pesawat kayak gini. Wow. Kalau beli kayak gini langsung padam. Rakyat bapak sendiri pun tahu apa yang patut dilakukan untuk padam kebakaran. Dan apa yang mereka minta, Malaysia dah ada. Itu yang Malaysia tawarkan bantuan. Super Scooper Malaysia. Malaysia Malaysia memang dah punya. bersedia. Macam sebelum ni, waktu kebakaran di Sumatera pun, Malaysia dapat lampu hijau untuk bantu Indonesia. Jadi Malaysia hantar pesawat tu dan berjaya padamkan kebakaran. Tapi untuk Kalimantan ni kan, entahlah. Kerajaan bapak ni serius ke tak serius nak padamkan api ke nak main dengan api? Kalau bapak lihat satelit NASA pun, asap kebakaran tu dah sampai ke Sarawak. Sampai banyak sekolah ditutup. Sedangkan bulan depan ni mereka akan hadapi peperiksaan yang sangat penting peringkat nasional. Singapura pula akan ada F1. Jadi tolonglah bapak. Janganlah pula bapak kata Malaysia hanya tahu memprotes, tak mahu membantu. Hakikatnya Malaysia dah hulurkan tangan. Malah Malaysia dah ajukan isu ni kepada ASEAN. Seru rakan-rakan serantau berkuah sama menghirup, bersambal sama mencolek untuk cari jalan dan bantu Indonesia hadapi bencana. Assalamualaikum saudara. Musibah ini Pak kami tidak sanggup sudah. Hanya Tidak kami sanggup. minta Di kepada NTT juga. pemerintah. Lebih khusus kampung kami ini. Lebih khusus kampung ini. Gak tersentuh bantuan. Saya umur 54 tahun. Yang saya keluhkan sama masyarakat di sini, semua warga Kampung Nara ini Pak begini. Sejak tanggal 15 mulai musibah gempa di Kampung Nara ini, kalau saya lihat belum pernah ada satu pun pemerintah yang datang melihat bagaimana keadaan Kampung Nara di sini. Yang kami keluh itu tenda, terus makanan, obat-obatan, habis itu tenaga medisnya Pak. Pokoknya sama sekali kami belum pernah terima dari mana datang. Cuma yang Tanggal kami 15. rasa kemarin itu dari misi. Kami terima beras 4 kg, tambah 2 butir telur, sama mie 2 bungkus. Mudah-mudahan harapan kami ke depan Pak, semuanya ini pemerintah lihat. Karena itu yang kami keluh. Dari makanan, tenda belum ada. Tenda belum ada. Sampai hari ini pun belum datang satu. Dari mana sih? Kami punya tenda ini darurat. Pakai tenda apa adanya. Makan juga begitu. Kami cuma makan sayur Pak. Orang Manggarai itu selalu makan sayur apa adanya. Tidak pernah makan ikan, daging selama 1 minggu lebih ini. Sejak musibah ada di sini. Bahkan kami tidak pernah pulang rumah. Tinggal di tenda darurat di sini. Abu-abu nih masuk ke dalam hidung. Cucu-cucu kami itu sakit semua. Termasuk juga kami ibunya dan nenek-neneknya di sini. Kami rindu kapan itu lihat warga Kampung Nara sini. Supaya kami rasakan kebaikan pemerintah. Tunggu kapan lagi kalau bukan sekarang. Karena kehidupan kami sebelum, kami tidak pernah minta apapun ke pemerintah. Betul. Karena ada tangan yang bekerja, ada mata yang melihat, ada kaki untuk berjalan. Tidak pernah kami mencuri supaya kami bisa makan. Tidak pernah. Tapi karena keadaan ini Pak, aduh kasihan sekali. Kami warga Kampung Nara di sini sedih sekali Pak. Semua kami di sini tuh menangis. Sampai tanggal 15 itu tante kami Monica Impe yang tertimpa karena roboh rumah. Sampai hari ini kami sangat menyayangi dia itu karena dia sudah pergi Pak. Kami tidak puas dengan dia yang sudah berpergian pada hari yang lalu. Tapi kami yakin dan percaya semoga Tuhan memberkati Kampung Nara kami ini.
agar cepat pulih dari keadaan ini. Musibah ini Pak kami tidak sanggup sudah. Hanya kami minta kepada pemerintah, lebih khusus kampung kami ini. Sampai nangis. Coba Bapak Prabowo tengok video ini. Semoga Pak, kami yakin dan percaya Pak, dari makanan, minuman, sampai lauk pauk yang kami sudah rasakan kemarin. Ini betul dari lubuk hati Semoga paling dalam pemerintah dikeluarkan oleh rakyat. memberi kami di sini semuanya beras, obat-obatan, tambah dengan tenda-tenda itu, semuanya selimut, tikar, semuanya ini kami serahkan kepada pemerintah. Kalau pemerintah jatuhkan air mata melihat kami di sini, berarti ini nanti cepat datang. Mengharap bantuan. Karena kami tunggu-tunggu sampai kapan habisnya ini. Tidak pernah habis. Kami mau masuk ke dalam rumah kami sendiri tidak bisa, Pak. Semacam ada hantu di dalam rumah kami. Kasihannya warga. Pemerintah maunya korupsi terus. Itu yang darurat kita butuh. Saking pasrahnya mereka cuma minta beras, bukan lauk, bukan makanan mewah. Cukup beras karena kata mereka dengan air garam ada, garam pun sudah bisa dimakan. La ilaha illallah. Beras sekarang juga kan tidak ada juga yang mau harian orang itu kerja-kerjakan, semuanya bencana di sini. Wartawan dari luar negeri di Riau Kabupaten Manggarai. Ini kalau tak silap TV Al Jazeera. وربما بعض المنازل تصدعت وايضا هم يخافون يسكنون فيها وبالتالي خرجوا لان الهزات الارتداديه لم تتوقف. قبل قليل وقبل ان نخرج في هذه المداخله احسسنا باكثر من هزه ارتداديه قويه يعني ما بين 5 إلى 6 رجال وربما يمكن لهذه الهزات ان تسقط بعض المنازل المتصدعه ولذلك الناس كلهم يسكنون خارج المنازل حتى عندما سالنا عما اذا كان هناك مكان يمكن ان نستاجره لنبيت فيه هذه الليله قالوا لا احد يمكن ان يستاجر لكم بيتا او منزلا او شيئا من ذلك لان الكل يسكن خارج منزله ويخاف من السكن داخل المنازل. طبعا هذا الامر اللافت هنا في هذه الظاهره هنا في جزيره فلوريس ان الهزات الارتداديه تجاوزت 1600 هزه، رقم هائل وكبير. 1600 هزه خلال 3 أيام. الهزات الارتداديه يعني تتفاوت ما بين درجتين الى 6 درجات، ويمكن لهذه الهزه الارتداديه ان تحطم او تهدم بيتا تصدع في الهزه الاولى التي كانت ينفجر يوم السبت الساعه 5 أو 5:30 بدرجه 7.7 بمقياس ريختر. إذا الخوف والهلع يشكل خطر على نفوس الناس يتساءلون من الذي سيبني منازلهم ومتى، خاصة أن التحدي الكبير الذي لاحظته هو أن هذه المنازل منتشرة. Sesaat setelah gempa 7,7 magnitudo mengguncang NTT pada 15 Agustus tahun 2026, dampaknya langsung terasa di Nanganae, Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat. Berdasarkan data BPBD Provinsi NTT per 18 Agustus, sebanyak 914 rumah di Manggarai Barat dan juga kebakaran hutan. Ya Allah. Rinciannya 481 rusak berat, 202 rusak sedang, dan juga 231 rusak rakyat yang kesusahan. Sementara secara keseluruhan di NTT tercatat 19.297 total rumah rusak di 8 rusak kabupaten. di NTT. Pendataan dan verifikasi di lapangan masih terus berlangsung. Sama-sama korban bencana di NTT, dua warga ini mendapatkan bantuan dari pihak yang berbeda. Namun coba lihat baik-baik, perbedaan bantuannya cukup mengejutkan. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo karena bantuannya sudah sampai di desa kami, ya di desa Compang Beluk, Kecamatan Lampareda. Jadi bantuannya itu berupa 2,5 mok beras. Sementara ini tambahannya dari desa yaitu 1,5 kilo ditambah 2 bungkus mie. Dapat dari KDM 20 kakak, alhamdulillah 20. Amin ya Allah. Tidak sangka kakak, padahal kita hanya cerita-cerita tadi ternyata benar ya Allah. Pemerintah bilang bantuan sudah digelontorkan, tapi masih ada warga yang 4 hari belum makan. Gimana ceritanya?
Pagi ini gempa kembali mengguncang Manggarai. Total susulan sudah lebih dari 3.400 kali. Kemarin, Menteri Purbaya turun langsung ke lapangan. Dia sendiri yang menemukan ada warga di Kelurahan Kota Manggarai Timur yang belum mendapat bantuan makanan selama 4 hari. Kok bisa ya? Padahal pemerintah sudah menyiapkan 44 miliar untuk tahap tanggap darurat. Mentan Amran juga menyiapkan 5.386 ton beras senilai 75 miliar. Stok beras juga katanya di NTT mencapai 39.000 ton. Jadi masalahnya bukan tidak ada bantuan. Bantuan sudah disiapkan dalam jumlah besar. Yang masih menjadi tantangan adalah bagaimana memastikan bantuan itu benar-benar merata dan cepat sampai ke titik-titik yang paling sulit dijangkau. Itulah alasan Pak Purbaya langsung turun ya, bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk melihat langsung di mana kesulitannya, lalu mendorong perbaikan koordinasi antara pusat dan daerah. Anggaran ada, logistik ada, sekarang yang terus diperbaiki adalah kecepatan dan ketepatan distribusi. Negara hadir kok, tapi kesadaran itu harus sampai ke piring warga. Itu yang sedang dikerjakan. Di sini kami tidak dapat bantuan tenda, selimut, sama tikar. Nurbiati pengungsi gempa di Manggarai. Gimana, Bu? Beli tenda pakai uang sendiri. Pampers, minyak-minyak, obat-obatan. Itu juga masih banyak belum datang, Bu. Ya. Ini tenda beli sendiri. Ya. Kalau harap bantuan kami tidak dapat. Oh ya, keburu lama. Tenda kami robek semua di sini kena angin. Bahkan terpal bawahnya pun nggak ada ya, Bu ya. Kami minta selimut, tapi tidak dapat selimut. Kasihan anak-anak di sini. Di sini kami susah dapatnya. Kalau kami ke depan sana, kami tidak dapat. Oh, alasannya apa, Bu? Alasannya habis, terbatas, itu alasannya. Sementara kebutuhan cepat ya. Kami di sini bayi, balita sama anak-anak di sini ada. Susah kalau kami ke sana. Kalau kami sudah ke posko utama, tidak bisa kami dapat, Pak. Jadi kalau misalnya ada bantuan ya langsung ke sini saja ke tendanya kami. Ya, bareng keluarga. Ini 3 kakak. 3 kakak. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahwasannya pemikirannya Bapak Prabowo untuk mengatasi yang kebakaran hutan di Kalimantan dan Malaysia yang menghadapi Jerebu dan juga Singapura para sahabat. Intinya yang yang mendapatkan asap dari kebakaran hutan dari Indonesia. Bapak Prabowo dalam rapat, dalam meeting mereka mengatakan untuk mengatasi kebakaran hutan, coba dites untuk menggunakan tepung ubi katanya, disemprotkan katanya, karena mereka sudah tak kepikiran untuk membeli pesawat super pesawat lupa Mas Paranda yang dikatakan abang tadi itu, super yang bisa menampung 60.000 liter air itu pesawat yang disemprotkan dari atas. Bahkan Malaysia untuk mengatasi kebakaran hutan mereka juga mengulurkan tangan. Bahkan mereka melaporkan ke negara se-ASEAN untuk membantu Indonesia atas kebakaran hutan. Sebentar lagi Singapura akan ada F1 macam itu, kereta balap itu persahabat. Dan juga di Malaysia katanya sebentar lagi akan ada ujian internasional sekolahan dan diperketat macam itu. Dan sekarang di sekolah di Malaysia juga diliburkan karena ada jerubu yang dikirim daripada Indonesia. Dan juga di Indonesia ini Bapak Prabowo-nya kan kok pikirannya kok gak sepandai dengan rakyatnya. Rakyatnya berpikir beli pesawat yang bisa menampung air itu, yang menyedot air, lepas itu disiram dari atas, kan langsung padam macam itu. Bagus, bahkan pemerintah Malaysia juga ingin mengulurkan bantuan. Malaysia ada itu katanya, Indonesia gak punya. Dan dengan bantuan di NTT, persahabat, masih belum merata, itu betul-betul ada, persahabat. Ini Indonesia susah banget. Karena di Indonesia ini, kalau tak dikorupsi sama pejabat-pejabatnya bukan Indonesia. Mesti ada korupsi di Indonesia ini. Bantuan pun dikorupsi. Astagfirullahaladzim. Kita bela sungkawa kepada rakyat di NTT yang terkena gempa bumi itu, persahabat, dan juga bantuannya yang belum sampai. Kita harap berdoa sama-sama semoga korban di NTT diberikan ketabahan dan juga menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.